mic-nya Pak Denny Limbong. Silakan firman Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas Silakan, Pak. kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita langsung membaca di dalam 1 Timotius pasal 6. Iya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, baik. Judul firman Tuhan adalah cukup. Ya, cukup. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, tulisan ini dari seorang yang cukup terkenal, atau memang begitu, yang bernama Paulus. Tentu kita sudah paham, ditujukan kepada Timotius. Dan kalau kita masih bisa baca sampai pada saat ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Ya, saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak tahu tentang seorang Paulus? Seorang pembunuh, tapi dia bisa berubah 100% atau 180 derajat dan menjadi seorang rasul yang begitu banyak tulisannya dalam Alkitab. Kurang lebih 2/3 dari perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, saudara-saudara. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa konteksnya atau ayatnya ditulis memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, saudara-saudara sekalian, apa artinya? Ya, kaitannya dengan kehidupan kita dan pelayanan kita. Ya, ibadah kita kepada Tuhan harus ada rasa cukup. Ya, tidak seperti dulu lagi. Ya, entah mungkin satu waktu akan kembali seperti dulu, ya kita belum bisa prediksi. Ya, saudara-saudara. Ya, dulu mungkin bisa berkumpul bersama-sama, sekarang tidak demikian. Saudara-saudara, apa maksud dibalik? Tentu semua itu Tuhan saja yang tahu. Tapi malam hari ini saya berbicara tentang cukup. Apa artinya cukup? Cukup itu artinya tidak kurang, ya kan? Tidak cukup. Makan satu piring sudah cukup, kalau mau tambah ya 2 piring, ya puji Tuhan, cukup. Ya. Kita mendengar firman Tuhan, biasanya di tempat ibadah kita masing-masing itu bisa bebas dan lebih lama, bisa berjingkrak-jingkrak. Tetapi sekarang seperti ini. Ya, saya mau katakan itu cukup. Ya, sebab firman Tuhan sudah katakan cukup. Nanti kita melihat ayat-ayat yang lebih indah lagi, ya, daripada firman Tuhan ini. Ya. Rasa cukup itu membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau orang tidak cukup, ya, mau ini, mau itu, orangnya bisa stres dan sebagainya. Orang yang bisa berkata cukup, saya melihat dan saya meneliti, hanya orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya. Kalau orang yang belum lama di dalam mengiringi Tuhan, pasti dia merasa, aduh bagaimana ya, saya belum mencapai ini, saya belum mencapai itu, saya melihat teman-temannya gini dan gitu. Tapi malam hari ini saya mau katakan, biarlah kita sebagai umat Tuhan, ya, kita merasa cukup. Dalam ibadah kita kepada Tuhan, ya, biar kita merasa cukup. Ya. Kalau tidak, ya
kita tentu akan merasa gimana. Saudara-saudara sekalian, ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, hanya satu tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan memberikan hukum Taurat dan sebagainya, juga memberikan tabernakel dan sebagainya, dengan segala tata cara beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, ya. Sedangkan kita, ya, dalam Tuhan, ya, kita tahu bahwa Yesus itu sudah cukup bagi kita. Amin. Yesus sudah cukup bagi kita. Roh Kudus sudah cukup bagi kita. Firman Tuhan sudah cukup bagi kita. Ya, saudara-saudara sekalian, semua sudah ada dan sudah cukup bagi kita. Yang bahayanya kalau kita merasa tidak cukup. Ya, orang bisa cari Yesus yang lain, orang bisa cari Injil yang lain, ya, yang dipelintir sini sana, mesti tambah ini, tambah itu, ya. Mereka mencari Yesus yang lain, Mesias yang lain. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, Yesus saja sudah cukup. Saya mau tunjukkan ayat itu di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 ayat 20. 2 Korintus pasal 1 ayat 19 ayat 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukankah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kristus itu ya bagi kita. Ya. Jangan yang lain. Ya. Jangan Injil yang lain. Ya. Jangan Yesus yang lain. Tapi Yesus dari Nazaret. Ya. Yesus lewat kandungan Maria. Itu Yesus yang kita pegang. Yesus yang kita percaya. Itu sudah cukup. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi, atau kita kaitkan dengan hal-hal yang kita alami dalam hidup kita, ya. Kalau misalnya nilainya 5, oh cukup, kan firman Tuhan bilang cukup. Bukan itu maksudnya. Kalau 5 ya harus berusaha. Ya, cukup itu umumnya 7. Ya. Tapi kalau mau belajar lagi dan belajar lagi, ya, bisa sampai ke B atau B tambah atau A dan seterusnya. Ya. Wah, Pak, cukup saya ini kan sudah dengar firman Tuhan cukup. Ya. Apalagi Anda sebagai mahasiswa ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, tugas-tugas akademik, ya, menulis paper atau skripsi, wah cukup. Ya, saya nanti selesai S1 sudah cukup. Ya, puji Tuhan. S2 ya sudah cukup. Bapak-bapak yang sudah ambil S3 ya puji Tuhan. Kalau itu bilang sudah cukup ya berkualitas kayaknya. Ya, mau profesor ya puji Tuhan. Ya. Harus ada tulisan-tulisan tertentu dan sebagainya, itu yang saya baca. Ya. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita melihat di sini ibadah kita harus disertai dengan rasa cukup. Mungkin ada kurang. Ekonomi mungkin agak seret sedikit karena situasi dan kondisi saat ini. Ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, biar kita terima. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ada dalam satu kondisi yang sudah diberkati. Kita berada dalam satu kondisi yang seperti ini. Tapi kalau kita pelajari tentang sejarah, kita melihat bangsa Israel, ya,
Mereka naik turun dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya. Mereka baru melihat, waduh, laut kosong terbelah. Dan mereka jalan dalam kekeringan. Lalu musuhnya mencoba untuk mengejar. Tapi mereka tewas semua dalam laut kosong, kecuali orang Israel. Tiba-tiba orang Israel mengalami kekurangan air atau tidak ada air. Ya, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, apa artinya sungut-sungut? Sungut-sungut itu artinya tidak berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang itu adalah ciri daripada orang yang hidup pada akhir zaman yang tidak mempunyai iman yang kuat atau tidak mempunyai pandangan yang kuat ya pada Tuhan. Ya. Pikirnya pendek, waduh. Tapi Tuhan mau kita berpikir panjang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian. Disertai dengan rasa cukup ibadah kita. Walaupun seperti ini, tapi sudah kita berpada dengan apa adanya. Puji Tuhan, rasa cukup. Ibadah ada rasa satu hormat kepada Tuhan. Ya, ibadah itu ada satu keinginan penyembahan kepada Tuhan. Ya, disertai dengan kesukaan. Ya, sudah sekalian, itu luar biasa. Ya, rasa cukup itu penting bagi kita. Ya, wah sudah ada ini ya, puji Tuhan. Biar kita merasa cukup dalam hidup ini. Ya, saudara sekalian. Mungkin kita punya rencana-rencana yang lebih lagi, ya puji Tuhan. Tapi mari kita biasakan diri kita dengan rasa cukup. Kami sebagai hamba Tuhan yang kecil, kami merasa puji Tuhan cukup. Kalau kami bisa ada ini karena cukup. Punya istri satu ya sudah cukup. Ya. Punya anak-anak ya puji Tuhan sudah cukup. Ya. Istri satu sudah cukup. Keluarga satu ya sudah cukup. Sudah. Ya, itu konsepnya orang Kristen yang ditulis dalam Alkitab, tidak yang lain-lain lagi. Nah, puji Tuhan. Ya. Saya ingin membacakan kepada kita semua, yaitu di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat ke-16. 2 Samuel 24 ayat yang ke-16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman pada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengerikan Arauna, orang Yebus, dan sebagainya. Saudara-saudara, pengertian cukup di sini, ya, itu ada kaitannya dengan suatu pembebasan atau penghentian dari masalah. Kalau kita melihat konteksnya di mana Raja Daud dia menyuruh pembantu-pembantunya untuk menghitung orang Israel, menunjukkan satu kekuatan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi dia suruh, ayo pergi. 9 bulan 20 hari mereka survei ya keliling di Israel. Pada waktu itu tentunya apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Daud itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan murka. Ya. Tuhan kirim berita lewat pelihat. Ya. Dan karena Tuhan sudah murka, saudara-saudara, maka Tuhan menjalankan murkanya. Pilih, mau bala kelaparan atau lari daripada musuh, ya maaf, atau kena bala sampar, penyakit yang tiba-tiba bisa mematikan, seperti sekarang ini, saudara-saudara. Lalu Daud, ya dia sudah merasa dan punya pengalaman bagaimana berperang dan lari dari musuh, dikejar oleh mertuanya Saul.
dia katakan lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan. Ya, lebih baik kita jatuh di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena di sana ada pengasihan. Kalau orang tidak kasihan, tapi Tuhan mempunyai perhitungan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, memohon kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita ini ya sudah pernah mencapai perkara-perkara yang rohani, yang bukan, ya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Ada pengasihan daripada Tuhan. Ya. Kemudian ya malaikat yang ya mengayunkan pedang ke Yerusalem, malaikat Tuhan bilang cukup. Ya. Ya, di sini cukup. Ada satu perhentian. Orang yang merasa cukup itu ya dia merasa sudah menerima apa adanya, ya bakat saya gini, talenta saya begini. Tapi kalau diasah ya silakan, tetapi ya firman Tuhan mendorong kita untuk merasa cukup. Dah cukup. Bukan berarti pasif. Kalau masih ada potensi, ya dijalankan. Bagaimana caranya mengembangkan potensi? Kita punya kawan, kita punya teman, ya kita berusaha mohon kemurahan Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan tolong kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, seperti tadi saya bilang, wah kalau nilai 5, wah cukup kan saya sudah dengar firman Tuhan. Tidak. Ya jangan begitu. Ya, anak muda itu harus dipacu, ada potensi yang terselip di dalam dirinya ya, untuk belajar, ya, untuk maju, untuk mohon bagaimana caranya. Kalau orang-orang laki harus berusaha, ya. Istri saya bilang mesti berusaha. Wah, saya pikir usaha apa? Ya, sudah pertanian, ya puji Tuhan. Ya, harus berusaha. Ya doa saja. Kita berdoa aja. Pasti Tuhan buka jalan. Karena kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tapi kami menerima. Kalau kami ada sampai saat ini, puji Tuhan. Cukup. Ya. Saudara-saudara sekalian. Jika kita tidak merasa cukup, ya seperti Hawa, ya. Tuhan sudah bilang, jangan. Nanti begini dan gitu. Wah. Hawa ya ini maaf untuk kaum Hawa ya. Hawa ya ngomong terus dengan ular. Ular ngomong begini, Hawa juga balas. Ada satu kata di dalam pasal 3 ayat 6 kalau tidak salah dikatakan Hawa menambah kata raba. Nah, akhirnya ya sudah. Ya, ular dengan geliatnya, ular dengan caranya dia berbicara, akhirnya Hawa jatuh. Mengambil buah itu. Dan jatuhlah mereka dalam dosa. Ya, secara sekilas saya melihat karena Hawa tidak puas. Kemudian dia merasa tidak cukup. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita merasa cukup di dalam Tuhan. Jika kita tidak merasa cukup, waduh, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ya dalam kehidupan orang yang percaya. Sedangkan saya melihat dalam gambaran apa ya? Kalau saya mengatakan saya melihat dalam roh, waduh kayak apa ya? Tapi saya survei dan saya melihat, saudara-saudara, bahwa di zaman pandemi ini banyak terjadi kekeringan rohani. Ya. Baik kalau yang mau ikut Zoom, ya puji Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak, saya melihat itu. Ya. Terjadi kekeringan di mana-mana. Siapa yang harus tanggulangi ini? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima firman Tuhan. Yang sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Mendapat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Paling kurang kita berdoa, oh Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong mereka yang di timur. Tuhan tolong mereka yang di barat. Tuhan tolong mereka yang, ya pokoknya kita berdoa. Mohon kemurahan daripada Tuhan. Agar Tuhan mampu menolong
kehidupan kita. Karena ada penyahut, karena ada doa. Itu yang bisa kita buat. Saya melihat begitu, anak-anak Tuhan mereka berdoa. Mereka bilang, Pak, kita hanya bisa begini. Mau ke sana kemari, ya. Sepertinya kemerdekaan itu diambil. Tidak boleh. Harus pulang. Ya, tinggal di rumah saja dan sebagainya. Tapi saya mau katakan pada malam hari ini, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sedang memantau kita. Tuhan yang sedang mengendalikan kita. Ya. Saudara-saudara, saya masih ingin membaca lagi, ada beberapa ayat dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 11. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 22. Kitab Bilangan 11 ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, asalkan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukannya, sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saya melihat di sini, waduh, ya, memang Tuhan berbuat sesuatu kepada umat Tuhan luar biasa. Ya, Musa dia khawatir, dia mengeluh, ini orang-orang Israel ini berjalan di padang belantara, kadang-kadang mereka menangis. Ingat Mesir, di sana mereka dapat makan dengan kerja yang tidak terlalu susah payah, sedangkan di padang gurun ini, ya, hanya mana, padahal itu mana itu roti yang turun dari sorga untuk memberi makan kepada mereka, tapi ya seperti itulah orang-orang Israel. Dan ya, Musa merasa, aduh, gimana ini Tuhan? Ini tidak cukup ini. Tapi Tuhan katakan, cukup karena kuasa Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan itu merupakan cukup. Ya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Juga saya melihat para mahasiswa-mahasiswi, ya. Mari kita merasa cukup, ya, dalam hidup kita ini. Makan pagi, siang, malam, ya puji Tuhan. Kalau ada lauk, ya puji Tuhan. Ya, kalau enggak berdoa biasa, ya, di sekolah-sekolah Alkitab maupun mahasiswa-mahasiswa teologi seperti itu. Kalau saya perhatikan, saya pernah di sana juga, jadi saya pernah merasakan bagaimana aturan Taurat itu ya cukup ketat, ya. Tapi puji Tuhan, ya, firman Tuhan cukup, ya. Ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kalau kita tidak merasa cukup, tidak ada keuntungan yang besar. Tapi kalau kita merasa cukup, wah puji Tuhan, ya, sederhana, puji Tuhan, ya. Firman Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh, ada janji untuk yang akan datang, itu kata firman Tuhan, ya, ada keuntungan yang besar. Ya, kita ikut Tuhan, saudara-saudara sekalian, ya, biar ada rasa cukup. Supaya ada rasa keuntungan yang besar, ada sukacita, ada kepuasan hati, ya, saudara, ibadah disertai dengan rasa cukup. Ibadah disertai dengan, ya, rasa senang, ya, akan ada keuntungan yang besar, ya, saudara-saudara sekalian. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagi kepada Bapak Ibu semua, ya. Ibadah disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, di situ tadi kami sudah jelaskan bagaimana kalau kita, ya, merasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar, ya, antara lain, ya, Yesus saja. Firman Tuhan, Roh Kudus saja, semua sudah cukup. Ya, saya percaya menghadapi semua situasi,
kondisi seperti ini kita serahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya pasti Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara dalam kehidupan kita ini. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Firman Tuhan sampai sekian saja. Kami kembalikan. Baik, ini firman Tuhan, sudah selesai pembacaan firman Tuhan. Kini dilanjut pembacaan Mazmur 91 dari Pak John Anwar. Pak Pendeta John Anwar. Bukan, saya nanti berkat sama doa Bapak kami, Pak. Bukan saya, Itu ya? yang Mazmur 91. Baik. Kalau memang Tugasnya seperti Bapak itu. nanti baik, Pak, baik. Baik. Ya. Saya membacakan ya. Ya. Baik, saya ambil alih. Baik, terima kasih atas firman-Nya. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91. Ya. Dari ayat 1 sampai 16 dan begitu juga nanti ke Mazmur 121 dari ayat 1 ke sampai 8 ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Nanti selesai pembacaan Mazmur ini, masuk doa syafaat dari Ibu Helsinki ya. Selesai doa syafaat, nanti ditutup sama Pak John Anwar. Doa Bapak kami dan doa berkat. Baik, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memperlihatkannya, diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mari Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Tiara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidurlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan doa syafaat Ibu Kiki. Baik, angkat satu pujian, aku mengasihimu, Engkau Yesus.
angka 1 pujian baru 214. Engkau dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku